Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia, dan tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022, hari biasa pekan ke-11. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, bila kami Kau bimbing dengan sabdamu, maka kami tak akan merasa khawatir. Kami mohon semoga kami masih Kau perkenankan hidup, dan jangan sampai kami ditinggalkan oleh kasih setiamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan 34. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sabda kebijaksanaan Tuhan Yesus diberikan kembali pada khotbah di bukit untuk orang-orang yang mendengarnya. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak khawatir tentang apapun yang akan kita makan, kita minum, kita pakai. Karena hal-hal itu sebenarnya hanyalah mengabdi kepada kehidupan. Sehingga dengan demikian pasti kita percaya Tuhan akan menyediakan dan Tuhan akan mencukupkan untuk kehidupan kita, yang tentu lebih penting daripada semua hal-hal itu. Saudara-saudariku, marilah sebagaimana Tuhan Yesus bersabda kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir akan hari esok, akan segala hal yang akan kita pakai, akan kita makan, kita minum, tetapi tetap bertekun mengupayakan itu karena Allah telah menyediakannya. Dan dengan demikian kita boleh menjadikan segala sesuatu itu sarana untuk menuju mencapai yang sejati, yakni Tuhan sendiri, yakni kebaikannya sendiri yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah musnah. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita senantiasa dituntun untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini dan tidak lekat dengan hal-hal yang duniawi yang sebenarnya itu semua sudah disediakan untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua di kita perjuangan kita untuk senantiasa lepas bebas, tahu yang sejati,
mampu untuk senantiasa menggapainya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.